Peluang Pak Erlangga gimana, Pak? Ya, Pak Erlangga tentu dia punya peluang karena bagaimanapun dia adalah seorang ketua partai ya. Dan partai yang dipimpin oleh Pak Erlangga itu bukan partai abal-abal, itu partai besar yang punya pengalaman memerintah cukup lama ya. Dan warisan Orde Baru terbesar yang masih tersisa sampai sekarang itu ya Partai Golkar itu. Jadi pengalaman-pengalaman kepemimpinan Partai Golkar dalam memerintah, pengalaman-pengalaman Partai Golkar dalam melakukan lobby-lobby politik, negosiasi politik dan lain-lain itu tidak bisa dibantah. Dan Pak Erlangga secara faktual sekarang ini adalah pemimpin dari Partai Golkar itu. Lalu secara pribadi Pak Erlangga sendiri memang tokoh yang cukup malang melintang di dunia politik ya. Dia di parlemen cukup lama, lalu sekarang juga dia di kabinet menjadi Menko. Itu artinya secara kapasitas Pak Erlangga telah memenuhi 3 unsur penting dalam pencapresan. Satu, dia punya pengalaman di parlemen sebagai anggota Senat atau anggota DPR. Lalu dia punya pengalaman di pemerintahan sebagai menteri. Dan terakhir, ini yang paling penting dan ini yang paling mahal sebagai alat negosiasi, Pak Erlangga adalah seorang ketum partai besar, yaitu Partai Golkar. Lalu secara pribadi mengenai elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas, saya kira pada posisi seorang ketum itu tentu diperlukan, tetapi juga tidak menjadi yang utama. Karena mungkin saja dalam negosiasi Pak Erlangga itu menjadi capres atau menjadi cawapres ya, bergantung pada situasi yang mengalir di kemudian hari. Tetapi tentu sebagai partai besar Pak Erlangga harus menempatkan dirinya sebagai calon presiden. Nah, persoalannya apakah bisa Pak Erlangga menjadi presiden? Saya harus menjawab dengan segera. Tentu saja bisa kalau memilih mitra koalisinya tepat. Kalau Golkar salah memilih mitra koalisi, maka hanya akan mengulang kekalahan-kekalahan Partai Golkar di pilpres-pilpres yang lama ya, sebelum bergabung dengan Pak Jokowi gitu. Tapi kan ketika bergabung dengan Pak Jokowi tidak ada calon Golkar di situ gitu. Tapi ketika Golkar mencalonkan sendiri, Golkar selalu kalah. Kenapa? Kan tadi misalnya waktu Pak JK melawan Pak SBY, sudah tahu akan kalah tapi demi harga diri partai dia maju, padahal itu kosnya tinggi kan. Malah menjadi pelengkap demokrasi saja gitu. Jadi demokrasi itu menjadi semakin berbobot karena Pak JK ikut pemilu di situ. Tapi dari sisi pemilihan, muara atau tujuan utama dari pemilihan itu kemenangan gitu. Jadi buat apa ikut kalau buat kalah gitu. Karena ada gium penting di dalam dunia pemilu ya. Lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Hampir menang berarti kalah, tapi kalau hampir kalah berarti dia bisa menang gitu. Yang kedua, Pak Erlangga tentu harus memilih calon wakil yang memenuhi unsur-unsur penting ya. Satu, kapabilitas, elektabilitas, dan juga dukungan dana kampanye. Itu juga tidak bisa diabaikan. Nah, terakhir Pak Erlangga harus mengubah gaya pemilu atau gaya kampanye di era ini. Jangan terulang apa yang terjadi pada ARB gitu. ARB itu kurang hebat apa dulu, bahkan digarap oleh konsultan profesional. Saya dengar dia berkunjung ke pasar, dia berkunjung ke sekolah-sekolah bertahun-tahun kan, lalu nyapres aja nggak bisa gitu. Ini jangan waktu habis di dalam gitu. Pak ARB dulu berkunjung ke mana-mana, tapi yang mengarrange partai di daerah setempat gitu kan. Sementara pemilu ini bukan untuk memilih ketum Golkar, tapi untuk memilih presiden. Ini harus ke publik secara luas.
Terakhir saya kira Pak Erlangga tentu punya kans menjadi calon presiden, punya kans juga untuk menjadi calon wakil presiden, punya kans juga untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 apabila tepat memilih koalisi, tepat memilih strategi, tepat memilih pasangan, dan yang paling penting tepat di hati rakyat. Terima kasih.